سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى معمول وصلى الشهد ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. والفاتحة لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم في الدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وجميع مشايخنا والحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل أما بعد. فقال المصنف سيدي وأستاذي الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكاف حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال أركان الحج ila qawlihi al-khamis al-halqu awit taksiru. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah masih di dalam rukun-rukun haji. Disebutkan di sini rukun-rukun haji itu ada 6 nih. Sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah ihram, berniat berihram, kemudian wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah al-halqu awit taksiru, yaitu menggundul atau memotong pendek, mencukur dan pendek rambut. Dan yang keenam nantinya watartibu bainamu utonil arkan, yaitu berurutan di sebagian besar daripada rukun-rukun haji tersebut. Yang jelas rukun haji itu ada 6 nih. Jadi setidaknya yang mirip dengan rukun umroh, tapi bedanya kalau rukun umroh itu tidak ada yang namanya wukuf di Arafah. Itu aja yang membedakan nih. Ada pun yang lainnya sama. Ini berihram juga, tawaf, sa'i, dan menggundul atau memotong pendek rambut. Demikian ini nanti diatur sekalian yang perlu kita perhatikan, karena kalau rukun ini tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal maka salah sudah, ibadah hajinya tidak diterima. Beda nanti setelah ini ada namanya wajibatul haji, wajib-wajib haji. Adapun wajib-wajib haji itu boleh ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan itu tidak rusak haji kita. Namun nanti ya harus bayar dendanya. Tapi secara keseluruhan tidak merusakkan ibadah haji kita. Demikian nih. Maka di sini sebutkan Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, mengenai rukun haji yang kelima adalah al-halqu, yaitu halq itu memotong seluruhnya, menggundul, mencukur semuanya. Awit taksir itu dari kalimat qasar nih. Qasar itu
tidak dipotong semuanya, dipendekkan, maka juga sama, tidak masalah. Pokoknya harus ya tadi di sini menghilangkan akan rambutnya. Makanya disebutkan di sini Bapak sekalian mengenai al-qadrul wajib fihi, ukuran yang wajib di dalam menggundul atau memotong pendek rambutnya. Ukurannya seperti apa Bapak sekalian? Ukuran ya terlepas daripada kewajiban yang ada. Ini kategori sah aja. Maka kata beliau izalatu thalathi sya'arat bi ayyi kaifiyatin, yaitu dengan menanggalkan atau menghilangkan 3 helai rambut dengan cara apapun itu. Ini mungkin maaf ada kalanya orang itu 3 rambut itu dicabut rambutnya ini boleh-boleh aja, atau mungkin dipotong dengan gunting boleh-boleh aja, atau mungkin menghilangkannya dengan dibakar mungkin malam boleh-boleh aja. Yang jelas pokoknya kewajibannya adalah menghilangkan atau menanggalkan 3 helai rambut dengan cara apapun itu, baik itu dengan halak menggundul atau dicabut, atau mungkin bahkan ihraqan dibakar, atau mungkin digunting, pokoknya tidak masalah, pokoknya 3 helai. Tapi kalau kayak gini tidak sah, maksudnya tidak cukup kalau seumpama 1 helai, tapi dipotong 3 kali, potong dulu ujungnya, nanti potong lagi tengahnya, potong lagi nanti sampai akarnya, 3 juga dipotongnya, cuma tetap tidak cukup karena ini dianggap satu, karena yang harus minimal yang harus dilakukan adalah 3 helai, salah sya'arat 3 helai rambut, demikian ya setidaknya. Jadi bukan 1 helai tapi dipotong 3 kali, itu tidak. Jadi semacam ini ukuran wajibnya di dalam melakukan rukun haji yang kelima ini. Kemudian Bapak sekalian saya di sini waktul halqi, perihal kapan sih waktu mencukur ini menggundul atau mencukur rambut ini di dalam haji Bapak sekalian, waktunya adalah min muntasafi lailatin nahar, yaitu di pertengahan malam di malam hari raya Idul Adha. Ini berarti dia sudah wukuf di Arafah ini sudah wukuf di Arafah karena pertengahannya. Ini kalau Arafah kan di hari ke-9, nanti ini kan sudah di hari ke-10 benar nih setidaknya, karena ini malam hari raya. Ini sudah malam hari rayanya. Jadi kapan masuk waktu ini menggundul mencukur ini? Pokoknya waktunya adalah di pertengahan malam di malam hari raya. Kemudian kapan keluarnya maghrib batasan mencukur rambut ini? Bapak sekalian, kata beliau wala yakhruju waqtuhu madal hayat, maka tidak dapat keluar waktunya sampai kapanpun itu, karena kita maghrib yang melakukan ibadah haji atau ibadah umrah nantinya, maka ini termasuk rukun dan ini harus dilakukan. Kalau kita tidak bisa, pokoknya harus dilakukan, makanya tidak keluar waktunya. Kalau kita mungkin santai-santai, maaf saya tidak mencukur, nanti aja sudah saya mencukurnya, ya posisi keadaan ihram kita tambah lama mencukurnya juga tambah lama tahallulnya, makanya tidak keluar sampai kapanpun itu, pokoknya kecuali kalau dia sudah cukur. Kalau dia sudah potong baru keluar waktu, baru selesai gitu. Intinya tidak bakal keluar sampai kapanpun itu. Kalau sampai seumpama sampai saya sudah selesai nih ibadah hajinya atau ibadah umrohnya lah nih, kemudian memotongnya nanti aja sudah tahun depan, ya selama tahun depan itu kita dalam keadaan ini masih ribet malam ini, kita tidak boleh ngapa-ngapain, kita tidak melakukan apa-apa karena tidak selesai, karena belum keluar waktunya, pokoknya kecuali kalau sudah dilakukan. Demikian ini sebenarnya sekalian perihal rukun yang kelima, yaitu mencukur atau memotong rambutnya. Kemudian di sini disebutkan perihal sunanul halqi, beberapa sunnah yang ada di dalam mencukur rambut atau menggundul rambut. Disebutkan di sini yang pertama ta'khiruhu ila ma ba'da ramyi jamratil aqabah wa ba'da dzabhil hadi wa yakunu yauman nahari. Bagusnya kan tadi waktunya mulainya kan di malam hari raya Idul Adha, ini kan mulai waktunya. Nanti kalau kita mungkin maaf di sore harinya, ini malam hari nanti ini malam hari raya, sore kayak gini kita mencukur rambut tidak cukup, tidak sah karena waktunya belum tiba, karena sudah harus menunggu malam, pertengahan malam di malam hari raya, sore belum cukup, belum masuk waktunya. Nah, tapi afdolnya nih Bapak sekalian, afdolnya itu kita mengakhirkan menggundul atau mencukur rambutnya tadi setelah kita melempar jumroh aqobah dan setelah kita menyembelih kurban di hari raya
Berarti mungkin di sini disebutkan wa yakunu yauman nahri, berarti itu bisa terjadi kalau itu ada di hari rayanya itu sendiri, berarti di hari raya, di paginya, di siangnya. Ini bagusnya. Jadi setelah kita menyembelih kurban kita, dan berarti itu berada di hari raya, bukan malam hari raya tapi di hari raya, setidaknya setelah kita menyembelih kurban kita. Berarti bisa jadi di siang hari atau mungkin di sore harinya. Mungkin demikian, ini yang paling afdal waktu memotong rambut. Kemudian yang kedua kesunahannya Bapak sekalian adalah di dalam mengawali memotongnya. Maka kata beliau, mengawali memotong rambut, mencukur rambut itu al-ibtida'u bisyaqil aiman, yaitu memotongnya itu kita dahulukan di sebelah kanan dulu gini, dan menghadap kiblat. Ini sunnahnya. Kalau mau manggil, saya tidak mau mencukur habis, dicukur biasa, dipotong sedikit aja. Ya, motongnya 3 kali. Nanti sebelah kanan gini, kemudian nanti sebelah kiri. Kalau nanti bisa di tengahnya atau di ubun-ubun, pokoknya sebelah kanan terlebih dahulu. Ini ya, karena memang mendahulukan yang sebelah kanan daripada sebelah kiri. Ini kesunahan yang sekali lagi tatkala kita mencukur atau memotong rambut. Karena tidak harus semuanya nih, yang jelas tadi 3 hal. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kesunahannya adalah al-halqu lirrajuli. Nah, sunnahnya di dalam masalah memotong ini memang betul 3 helai sudah cukup. Tapi sunnahnya, afdolnya adalah al-halqu. Halq itu mencukur habis, menggundul rambutnya. Bagi laki-laki ini bagusnya. Bagusnya karena tentunya lebih banyak yang dia potong semuanya, jelas itu lebih banyak pahalanya. Makanya yang di sini untuk laki-laki bagusnya itu dipotong semuanya. Jadi dipotong semua. Kalau biasanya kalau orang-orang umroh itu Bapak sekalian, biasanya mereka mencukur rambut itu nanti di akhir umrohnya. Karena terkadang orang itu di waktu dia umroh itu bisa umroh beberapa kali, bisa umroh beberapa kali karena memang rukun umroh itu singkat sekali kalau kita ingin melakukannya. Jadi kalau kita mau umroh 12 hari mungkin kita bisa umroh sesuka kita. Sehari pun bisa jadi lebih daripada 3 bisa, tergantung semangat kita. Ya, tergantung kuatnya kita juga karena terkadang kalau kita porsir, kita habiskan kekuatan kita, ini nanti di ujung-ujungnya kita akan sakit, kita akan lemes. Walaupun sebetulnya bisa, yang jelas biasanya orang itu memotong rambutnya itu di akhir umrohnya, nanti dipotong habis, dipotong ya boleh aja yang demikian. Yang jelas kesunahannya kalau memotong rambut itu kesunahannya semuanya, dipotong, digundul semuanya untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan, ya tidak juga disunahkan gundul kayak laki-laki, tidak. Kalau untuk perempuan bagusnya taksir, memendekkan rambutnya. Ini memangkas, memendekkan rambutnya. Walaupun beberapa helai itu sudah cukup, tapi bagusnya untuk perempuan juga biar dapat pahala yang banyak. Karena semakin banyak yang dipotong, semakin banyak pahalanya. Maka tentunya untuk perempuan bagusnya juga dipotong pendek rambutnya. Ini kalau bisa. Wa ta'mimu dzalika, dan menyeluruh seluruhnya. Jadi kepalanya setidaknya kena potongannya. Ini kalau perempuan sini potongnya semuanya. Kalau kita biasanya ya karena memang tidak mengikuti sunnah, mungkin potong aja sedikit aja nggak masalah nih. Cuma bagusnya itu merata nih, semua bagian kena potong. Mungkin ini sedikit sekalian perihal kesunahan di dalam mencukur atau memotong rambut. Kemudian sekalian, dan juga kecuali maksud tadi di dalam masalah haji, terkadang kan kemarin kalau sekalian sudah kita sebutkan haji itu terkadang ada kalanya seseorang itu umroh duluan baru berhaji Maka bagaimana kalau ada orang umroh duluan kemudian nanti dia berhaji setelah umrohnya, maka bagusnya tatkala dia umroh dipotong pendek, afdolnya potong pendek dan digundul. Kenapa? Nanti biar gundulnya di waktu haji. Kan terkadang begini, jadi umroh itu rukunnya dia lakukan sendiri, setelah itu baru nanti rukun-rukun haji dia lakukan sendiri. Kan ada membarengkan kayak haji kan dibarengkan. Satu ibadah niatnya 2, haji dan umroh. Kemarin berarti satu ibadah aja, satu rukun aja, tapi itu niatannya 2. Tapi kalau ada orang haji tamattu umroh dulu kemudian dia haji, kan berarti umroh sendiri, selesai umrohnya kemudian haji. Ya, tatkala dia umroh maka di situ ada juga rukunnya berupa mencukur rambut. Maka afdolnya di sini bukan menggundul, afdolnya di sini adalah memotong pendek. Alasannya apa?
agar nanti menggundulnya tatkala dia berhaji. Ini afdolnya, walaupun di dalam beberapa masalah yang lain afdolnya itu menggundul bagi laki-laki, mencukur semua. Kemudian kalau saya di sini, kemudian kesunahannya adalah ad-du'a'u fi bidayatil halqi wa nihayatihi, yaitu menyisipkan berdoa tatkala kita mengawali mencukur rambut dan di akhir daripada mencukur rambut kita. Tatkala kita mau menggundul berdoa, tatkala kita mengakhiri pun juga berdoa. Wa yustahabbu an yaqula inda bidayatihi, tatkala kita mengawali memotong rambut atau menggundul rambut, itu disunahkan untuk berdoa atau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma hadhihi nasiyati biyadika faj'alni bi kulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamati waghfir li dhunubi. Jadi doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma hadhihi nasiyati biyadika. Ya Allah, ini ubun-ubun saya, kepala saya ini di dalam genggamanmu, di dalam tangan, di dalam kekuasaanmu. Faj'alni bi kulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helainya rambut saya ini cahaya nanti di hari kiamat kelak, dan ampunilah dosa-dosa. Dosa ini doanya nih tatkala kita ingin memotong rambut kita. Wa yaqulu fi nihayatil halqi, dan tatkala selesai atau selepas memotong rambut atau menggundul rambut sekalian, kita berdoa Allahumma atini bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni sayyi'ah warfa'li biha darajah waghfir li walil muhalliqina wal muqassirina wal jami'il muslimin. Sebenarnya sama mirip-mirip ini, kalau di artinya sebenarnya sama dengan arti yang sebelumnya. Itu minta kepada Allah, atini ya Allah berikanlah kepada saya itu di sya'ratin, di setiap satu helainya hasanatan pahala. Kalau tadi kan cahaya, ini satu helainya cahaya. Ya, kalau selesai daripada mencukur, minta kepada Allah agar diberikan setiap helainya pahala. Dan wamhu anni sayyi'ah, dan hapuskanlah dariku keburukanku, dan tinggikanlah untukku dengan sebab rambutku yang dicukur ini darajatan, tingkatan. Jadi dinaikkan derajatnya, dan ampunilah saya dan orang-orang yang menggundul rambutnya dan orang-orang yang memendekkan rambutnya dan seluruh kaum muslimin. Demikian ini di antara doanya tatkala kita selepas mencukur rambutnya. Jadi perlu diingat nih, yang memotong rambut kita itu adalah orang yang sudah bertahallul, nanti syaratnya nih. Jadi bukan kita yang mencukurnya, tapi orang lain. Jadi orang lain yang sudah bertahallul. Jadi makanya biasanya kalau kita umrohnya atau haji sepasang suami istri, ya biar kita dulu dicukur rambutnya dengan orang lain, baru nanti kita boleh mencukur rambutnya istri kita untuk tahallul. Demikian itu, tidak boleh kita cukur sendiri, kita anu sendiri, tidak bisa. Jadi intinya harus orang lain, dan orang lain itu sudah bertahallul, sudah melepas daripada ibadah ihramnya. Mungkin demikian ya. Kemudian kalau saya di sini yang kelima, kesunahannya adalah alla yusyariqal mahluqu al-haliqa ala ujratil hilaqati. Kata beliau, tidaklah boleh orang yang dicukur rambutnya itu kayak bernego kepada orang yang mencukur rambutnya atas ongkos biaya pencukuran rambutnya. Jadi sebelumnya itu tidak, ya bukan itu nanti sekian ya harganya, iya itu tidak semacam, sunahnya tidak semacam itu, sunahnya tidak semacam itu, tidak boleh mensyaratkan yang demikian itu. Ini bernego, keduanya itu memberikan ongkos upah di dalam memotong rambutnya. Tapi kalau di sana itu sudah di sana itu sudah ada harganya. Biasanya kalau kita ini pakai pakaian ihram, kemudian kita keluar daripada tempat sa'i, kita keluar ini, itu orang sudah ngincar itu nih. Banyak orang yang ngincar, yuk cukur gitu nih. Nanti biayanya berapa? Ada 10 real, ada 15 real, dan bahkan biasanya tatkala mereka mengatakan semacam itu, nanti pas di tempatnya itu biayanya lebih naik. Di sana agak curang gitu, bukan curang gitu, karena memang yang mencukur itu macam-macam orang dari mana-mana. Yang menawarkan jasa itu banyak. Kalau pian buka potong di sana lumayan. Biayanya mahal gitu. Biayanya mahal. Kalau saya sendiri biasanya memang tidak mencukur semua ini, karena saya di sini ada tanda di sini. Jadi kalau saya botak, saya kelihatan di sini. Jadi makanya saya agak kelihatan agak panjang ini.
Yang jelas macam itu nih, biasanya kalau sudah keluar daripada tempat sa'i menuju hotel itu sudah ada yang nempel terus mau ini tempel sampai di biasanya semacam itu nih, sudah menawarkan, dan biasanya bisa jadi harganya tidak sesuai dengan awal. Jadi kita kasih 50.000, mereka bisa jadi lebih daripada itu, bahkan sampai 100.000, macam-macam sekalian. Di sana itu macam-macam, semuanya bisa dijual, semuanya bisa dijual. Demikian ini sekalian. Kemudian sangat di sini yang keenam adalah dafnu sya'ri fi mahallin ghairi matruqin. Yang keenam kesunahannya Bapak sekalian adalah menanam rambut yang kita potong tadi fi mahallin, di dalam satu tempat ghairi matruqin, yang tidak dilalui. Jadi tempat ini bukan tempat lalu lalang, yang mungkin di pojok-pojok atau memang di tempat-tempat yang sekiranya bukan lalu lalang. Itu sunahnya, karena kayak apa itu sekalian, rambut dan bahkan potongan-potongan daripada kuku kita itu sunahnya dikubur, sunahnya itu dipendam, sunahnya nih. Jadi kalau kita motong kuku, motong rambut gitu, itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan baru dipendam. Walaupun sebetulnya ya sekali hanya sekedar sunnah. Kalau sampai langsung buang aja ya nggak masalah, cuma sunnahnya. Dan bahkan kalau guru kami itu kalau motong kuku di hari Jumat ini, motong kuku, kemudian bersih-bersih ambil kukunya itu dijadikan satu. Dijadikan satu, kemudian do baca-baca di sholawati, dibaca-bacain ya, karena memang ini termasuk anggota tubuh kita dan bisa jadi ini nanti akan mempunyai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya beliau kayak menyaksikan bahwa ini adalah tubuh saya gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan seterusnya, dan nantinya disholawati, baru nanti dikebumikan, baru nanti dikubur. Ini diantara orang-orang dahulu semacam itu. Ini yang dilakukan oleh guru kami semacam itu. Saya lihat sendiri. Beliau melakukan semacam itu. Dan ini hukumnya sunnah. Kemudian sahabat sekalian, yang ketujuh, imrarul musa liman la sya'ra lahu. Kemudian kesunahannya bagi orang yang mungkin kebetulan sudah gundul duluan, orangnya sudah botak duluan nih, memang dari asalnya mungkin botak atau mungkin penyakit nih, akhirnya tidak ada rambutnya. Terus bagaimana? Mencukurnya seperti apa ini? Maka kata beliau, sunnahnya imrarul musa, yaitu melewatkan atau menjalankan musa itu seperti kayak pisau nih, pisau kecil nih, pisau cukur, itu dijalankan di atas kepalanya bagi orang yang tidak punya rambutnya, seakan-akan kayak nyukur, mau tidak mau sekali, karena memang semacam itu. Demikian nih, ini sunnah. Kemudian kalau saya lagi di sini tentang satu masalah. Idza tawafa tawafal qudumi wa lam yas'a wa arada an yas'a ba'da al-wuqufi fala yajuzu lahu as-sa'yu illa ba'da tawafil ifadati li'anna waqta as-sa'yi alladhi ba'da tawafil qudum yantahi bil wuqufi bi Arafah. Kata beliau disebutkan di sini, idza tawafa tawafal qudum wa lam yas'a. Apabila kita ini kembali ini dalam urusan haji Bapak sekalian, apabila ada seorang yang berhaji kebetulan dia tawaf qudum. Ini bukan tawaf rukun nih. Tawaf ifadah, tawaf rukun itu tawaf ifadah. Nah, ini tawaf qudum. Jadi tatkala dia masuk Masjidil Haram gitu nih, kemudian dia ingin melakukan tawaf qudum. Dan setelah tawaf qudum, sekalinya dia tidak melakukan sa'i. Sebetulnya boleh, dia melakukan sa'i langsung boleh. Loh, saya belum tawaf ifadah, saya belum tawaf rukun, boleh nggak saya sa'i? Boleh, asalkan setelah tawaf qudum. Kan demikian di kemarin pembahasan sebelumnya Bapak sekalian. Nah ini apabila ada orang melakukan tawaf qudum di dalam hajinya, kemudian dia tidak langsung sa'i, tidak langsung biasa sa'i, ya boleh-boleh aja, karena sa'inya nanti mungkin dia lakukan nanti setelah tawaf ifadah. Nah, kemudian kata beliau, setelah dia tawaf qudum, kemudian dia tidak langsung bersa'i. Kemudian setelah itu dia ingin sa'i setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah dia langsung sa'i. Boleh tidak? Fala yajuzu lahu sa'i, maka di waktu itu tidak boleh dia sa'i, tidak boleh. Kecuali setelah dia tawaf ifadah. Jadi setelah wukuf di Arafah, dia tawaf ifadah, tawaf rukunnya, baru nanti dia sa'i. Jadi tidak boleh setelah dia wukuf di Arafah, sedangkan tadi tidak langsung sa'i setelah tawaf qudum, tidak langsung sa'i, dia langsung wukuf di Arafah, keburu wukuf di Arafah, tidak melakukan sa'i, maka setelah itu tidak boleh dia melakukan sa'i, tidak boleh. Dia harus
melakukan tawaf ifadah terlebih dahulu. Karena waktu sa'i di waktu itu setelah tawaf kudum itu selesai waktunya dengan melakukan wukuf di Arafah. Jadi setelah tawaf kudum kalau tidak langsung sa'i, nanti setelah wukuf di Arafah berarti waktunya hilang sudah. Waktunya hilang. Kecuali kalau dia sebelum melakukan sa'inya itu sebelum dia wukuf di Arafah maka masih boleh. Boleh. Kalau sudah selesai daripada wukuf di Arafahnya maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan sa'i kecuali setelah tawaf yang rukun atau tawaf ifadah sekalian. Karena kalau haji itu tawafnya ada banyak nih, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah dan bahkan nanti ada namanya tawaf wada. Tawaf wada dan tawaf wada itu termasuk wajib haji, bukan rukun haji tapi termasuk wajibatul haji, wajib dalam haji. Demikian ya sekalian, itu tadi perihal masalah sa'i. Kemudian selanjutnya disebut sekalian yang keenam, rukun yang keenam adalah at-tartib, yaitu tertib berurutan baina muqtadil arkan, di antara sebagian besar rukun-rukun haji. Yang jelas harus tertib. Ini maka kata beliau yang pertama, fayajibu taqdimu niyatil ihram 'alal jami', maka tentunya sebelum kita melakukan tawaf, sebelum melakukan sa'i, wukuf di Arafah atau yang lain-lainnya, maka kita wajib mendahulukan niat ihram terlebih dahulu. Ya ini urutannya nih. Berarti tidak boleh saya tawaf dulu kemudian saya nanti niat ihram, tidak boleh, tidak sah. Ini berarti harus berurutan. Yaitu apa? Niat dulu sebelum melakukan rukun-rukun haji yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yajibu taqdimul wukuf ala tawafir rukni ay al-ifadati. Ketentuannya berikutnya Bapak sekalian, wajib mendahulukan wukuf di Arafah atas tawaf rukunnya di dalam ibadah haji. Tawaf ifadahnya nih. Jadi sebelum kita tawaf rukun, kita harus wukuf di Arafah terlebih dahulu. Ini kita harus tawaf setelah kita wukuf di Arafah. Demikian. Ini setidaknya karena nanti kewajibannya kayak gitu. Kewajibannya yang namanya tawaf rukun atau tawaf ifadah itu dilakukan setelah dia betul-betul wukuf di Arafah. Jadi makanya nanti setelah wukuf di Arafah mereka kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah atau tawaf rukun. Baru nanti balik lagi untuk nanti ke Mina, ke Musdalifah dan seterusnya. Jadi agak bolak-balik nanti kalau ibadah haji. Itu semacam ini. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu diperhatikan nih tentang tertibnya ini. Yang ketiga kata beliau, wajibu taqdimu tawaf rukni 'ala sa'i. Dan kata beliau wajib mendahulukan tawaf rukun daripada sa'inya. Tapi apabila ini kan tadi sebetulnya kan sa'i kan boleh setelah tawaf kudum kan boleh nih, asalkan dia sebelum wukuf di Arafah boleh. Tapi di sini wajib dia mendahulukan tawaf rukun atas sa'inya apabila dia tidak melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Jadi setelah tawaf kudum, tawaf pendahuluan nih, karena datang dia langsung tawaf, tidak langsung sa'i. Keburu waktu wukuf di Arafah nantinya dia belum sa'i nih. Berarti nanti kalau sudah wukuf di Arafah, yang namanya sa'inya harus dilakukan setelah dia melakukan tawaf ifadah. Tapi kalau setelah tawaf kudum kemudian dia sa'i duluan, dia boleh, tidak apa-apa nih. Tapi kalau dia tidak sa'i langsung, berarti sa'inya nanti harus tertib. Sa'inya nanti dilakukan setelah dia melakukan tawaf ifadah atau tawaf rukun di sini. Demikian ibu sekalian, ini setidaknya. Kemudian yang keempat, wajibu taqdimul wukuf 'alal halqi aw taksiri. Wajib mendahulukan wukuf di Arafah daripada mencukur rambutnya. Jadi intinya mencukur rambut itu nanti terakhir pokoknya nih. Pokoknya dahulukan yang namanya wukuf di Arafah baru nanti menggundul atau mencukur rambutnya. Itu tadi sekalian perihal kewajiban di dalam tartibnya di sini. Makanya bahasanya tidak tartib dari awal tuh tidak nih. Kalau haji itu tartibnya di sebagian besar rukunnya. Kayak niat harus didahulukan sebelum melakukan semuanya. Kemudian wajib mendahulukan wukuf di Arafah daripada tawaf rukun. Kemudian wajib mendahulukan tawaf rukun daripada sa'i apabila dia tidak langsung sa'i setelah tawaf kudum. Demikian nih. Dan yang keempat, wajib bagi dia mendahulukan wukuf di Arafah atas mencukur rambutnya. Demikian nih. Ya, kalau selain yang lainnya itu nanti masih boleh. Jadi semacam ini berbeda dengan ibadah yang lain itu tartibnya dari awal memang.
Demikian kalau haji tentunya ada rinciannya sekalian. Mungkin ini yang sama-sama dimuliakan dan Bapak sekalian. Kemudian saya lagi disitu sekalian biar banyak nih pembahasannya ini. Kayaknya ini sudah hampir selesai nih sebentar ini. Dan kebetulan sekarang sudah musim hajinya, mudah-mudahan nanti kita belajar ini, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah bisa melakukan haji masya Allah mudah-mudahan ini. Karena kalau tidak sekalian ngantri hajinya di Senat itu lumayan lama. Saya nih kemarin itu cek tahun berapa sih hajinya. Jadi kalau saya ternyata tak buka bukunya tahun ini, saya daftar haji itu 2021 bulan November. Kapan jadwal hajinya? Kapan kira-kira? 2052 jadwalnya 2052, 30 tahun lagi, 27 tahun lagi. Itu sudah tua sekali kan. Itu sudah tua sekali. Intinya ya kan kita cuma berikhtiar aja. Tapi insya Allah saya yakin kayaknya tidak bukan cepat aja nanti insya Allah nih. Seiring waktu nanti cepat aja. Tapi yang jelas kewajiban aja nih kita mendaftar. Tentunya kita akan jadi orang yang mampu. Kalau kita haji plus atau haji apa namanya furonya itu ya besar sekali biayanya. Kan yang penting ya yang jelas kita sudah menyetor dan kita sudah ya berusaha untuk berhaji. Mungkin diberikan lagi itu urusan Allah sudah nanti telah. Dan yang jelas lumayan nih 27 tahun. Tidak tahu kalau sekarang sampai kalau daftar sekarang tidak tahu berapa tahun nanti lebih lama lah. Nah, mungkin begini sekalian yang sama-sama dimuliakan kepada Allah. Saya di sini perihal wajibatul haji, wajib haji. Wajibatul haji sitatun. Wajib haji itu ada 6 sekalian. Di sini beda dengan rukun haji ini. Kalau rukun haji itu ditinggalkan tidak bisa ditebus, bahkan bisa dirusak hajinya. Tapi kalau wajib haji, kalau kita melanggar, kita tinggalkan, masih ada toleran, masih sah haji kita. Ini walaupun nanti dengan menebus tebusan. Apa aja wajib haji? Sekali wajib haji itu ada 6. Yang pertama, qaulul ihrami minal miqat. Adanya niatan ihram itu dari miqat, dari tempat berihram, dari tempat niatan berihram. Harus di miqatnya. Ya tergantung kita nih. Kita ini dari mana posisinya. Nanti disitulah kita tempat berniat atau tempat miqatnya. Ini wajib haji. Ini bukan termasuk rukun. Ini wajibnya. Ini. Kemudian yang kedua, wajib haji di sini adalah al-mabitu bi Musdalifah, yaitu mabit bermalam di Musdalifah, satu daerah dekat Mina nih, dekat padang Arafah. Kemudian yang ketiga, ramyu jamratil aqabah, yaitu melempar jamrah aqabah, melempar kerikil ini nanti ada tempatnya juga. Itu termasuk wajib haji. Kemudian yang keempat, wajib haji di sini adalah ramyul jamarat adalah di ayam tasyrik, yaitu melempar jumroh yang 3 di hari-hari tasyrik, hari 11, 12, 13 nanti sama. Nanti kita melempar itu berkali-kali, bahkan sampai 4 kali melempar jumroh, kemudian jumroh aqabah, kemudian melempar jumrohnya di hari ke-11, 12 dan ke-13 melempar jumrohnya. Nanti akan ada pembahasannya perihal melempar jumroh. Kemudian yang kelima adalah al-mabitu bermalam di Mina. Ini layaliya atau layali ayam tasyrik, di malam-malam hari tasyrik, di malam 11, malam 12, malam 13, malam tasyrik. Berarti ini setelah malam lebaran. Kalau ini hari raya lebaran ya tanggal 10 Dzulhijjah, berarti nanti malam itu sudah malam-malam bermalam di Mina. Karena itu sudah masuk malam-malam tasyrik. Demikian nih. Karena nanti ibadah haji itu sampai hari-hari tasyrik, makanya jual itu kita masih diperbolehkan untuk menyembelih binatang kurban di hari tasyrik, karena memang di sana masih momentum melakukan ibadah haji, rangkaian ibadah haji belum tuntas lagi, masih di akhir-akhir lah ibadah haji. Demikian nih. Yang kelima, wajib haji di sini adalah bermalam di Mina. Sama di Mina, Musdalifah, Padang Arafah, atau di Arafah, di Arafah itu areanya dekat, jadi tidak terlalu jauh sekali. Kemudian yang keenam, wajib haji di sini adalah tawaful wada, yaitu tawaf wada, termasuk wajib haji, dan ini adalah pendapat yang muktamad yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi. Mereka mengatakan tawaf wada itu termasuk wajib haji. Demikian ya.
Qala Sayyid Sofati Zubat wa damu jabirun liwajibati awwaluha al-ihramu min miqati wal jam'u bainal laili wan nahari bi Arafah wa ramyu lil jimali thumma al-mabitu bi Minan wal jam'i wa akhiru sitti tawaful wad'i. Jadi sebenarnya pembahasannya sudah intinya atau penjabarannya sudah kita bahas sebelumnya. Ini ringkasannya. Kemudian sekalian saya di sini yang pertama, wajib haji yang pertama adalah al-ihramu minal miqat. Kalau ihramnya Bapak sekalian, ihram itu rukun. Niatnya itu rukun. Adapun niat ihramnya dari miqat, nah ini wajib haji. Jadi ini dua permasalahan nih. Kalau niatnya itu rukun haji. Itu rukunnya, rukun umroh, rukun haji. Niatnya nih, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini itu jelas niatnya itu jelas itu rukun ini. Tapi niatnya dari mikot, jadi berniat itu di mikot ini, meletakkan niat itu di mikotnya, di tempat mikot, di tempat dia berniat ini, di tempatnya dia berniat, maka di situ termasuk hukumnya wajib haji. Tapi kalau niatnya itu rukun haji. Jadi ada dua permasalahan yang berbeda ini. Jadi jangan rancau, jangan pusing ini. Yang jelas kalau niatnya ihramnya itu rukun, tapi niatnya di tempat-tempat mikot itu hukumnya wajibatul haji. Wajib haji. Jadi berbeda nih. Nanti akan ada disebutkan nih mikot itu di mana saja. Mikotnya di mana saja. Tatkala kita berumroh, mana mikotnya kita dari mana? Tergantung kita nanti. Tatkala kita berhaji, maka mikotnya di mana? Nanti akan disebutkan. Kalau kita penduduk Yaman, penduduk Mekah, nanti di mana-mana mikotnya nanti disebutkan. Yang jelas macam itu nih. Kemudian sekalian saya lagi di sini wa ma'nal ihrami minal miqat. Nah, adapun pengertian ihram dari miqat, niat ihram dari miqat pengertiannya apa sih? Pengertiannya maksudnya adalah iqaul ihrami fil miqati au qabla mujawazatihi, yaitu iqa itu meletakkan niat ihram fil miqat, ya di tempat miqatnya tadi. Ya, di tempat mikot di tempat dia berniat. Maksudnya apa? Qabla mujawazati, sebelum dia melewati batas itu. Jadi sebelum dia melewati batas itu dia harus berniat terlebih dahulu. Nah, niatnya di situ itu hukumnya wajib haji. Hukumnya wajib haji. Nah, di sini disebutkan dulu sekalian. Wa aqsamul mawaqiti itnani. Adapun pembagian mawaqit, tempat-tempat atau mikot itu ada dua. Ini ada kalanya miqatuz zamani, miqat berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat, ini berkaitan dengan waktu. Maka di sini sekalian miqat zamani atau berkaitan dengan waktu, itu maksudnya adalah al-waqtul ladzi yasihu fihi al-ihramu bi hajjin aw umratin, yaitu waktu kapanpun itu waktunya yang sah di dalamnya kita berihram untuk haji maupun untuk umrah. Demikian, ini namanya mikot zamani. Ya, tentunya maaf ya, kalau kita di bulan Rabiul Awal, ya tidak sah kita niat berhaji di hari itu atau di waktu itu tidak sah karena ada waktunya. Waktunya. Jadi intinya untuk haji dan umroh itu ada waktunya untuk kita berniat. Walaupun nanti kalau umroh itu sepanjang waktu pun bisa, kecuali nanti ada pengecualiannya. Ini ada pengecualian jelas semacam itu. Nah, di sini yang pertama, waktu ihram di dalam haji. Kapan sih kita diperbolehkan untuk niat berihram dalam haji? Kapan waktunya? Waktu apa aja sekalian? Maka di sini kata beliau, adapun waktu ihram haji, mikotnya, waktunya nih fi ashhuril haji, yaitu di bulan-bulan haji. Makanya kita kenal dengan bulan haji. Bulan haji berarti itu memang bulan yang di dalamnya boleh seseorang untuk berniat berhaji, dan sahnya memang di bulan itu, tidak boleh di bulan lain. Apa aja itu niatnya niatnya di bulan haji tadi, yaitu setidaknya ada beberapa bulan nih. Yang pertama bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan yang ketiga 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sebelum kita wukuf di Arafah nih, sebelum kita wukuf di Arafah, pokoknya waktu niatnya di situ. Intinya itu tempat berniat di dalam ibadah haji. Jadi intinya di bulan Syawal sudah boleh orang berniat untuk berhaji, sudah sah, boleh-boleh aja. Tapi tentunya waktunya lama ya. Kalau dia sudah niat berihram berarti status ihramnya itu sampai nanti dia selesai ibadah haji. Makanya berat nih.
Makanya biasanya orang itu umroh duluan, datang ke sana, datang ke Mekah, umroh duluan niatnya. Nanti ibadahnya kapan? Nanti pas di akhir-akhir ya setelah memasuki bulan Dzulhijjah, baru nanti kan pendek aja nih waktunya pendek aja. Gitu. Makanya kalau umroh duluan kemudian haji itu biasanya bayar dan biasanya bayar dan karena hajinya namanya haji taman untuk dan seterusnya. Demikian ini jelas menurut sekalian. Jadi intinya bolehnya seseorang berniat ihram dalam haji itu yang jelas di bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan juga di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, tepatnya di 10 hari bawah di bulan Dzulhijjah. Kemudian sekalian, ada pun waktu ihram dengan umroh. Ini kalau umroh kan beda dengan haji. Kalau umroh di kulli waktin, di setiap waktu, sampai mau umroh di bulan Syawal boleh, umroh di bulan Dzulqa'dah boleh, umroh di bulan haji boleh juga nih. Cuma biasanya kalau sekarang kalau sampai visanya visa umroh ya tidak boleh masuk, karena sekarang tidak boleh masuk kecuali punya visa haji. Tapi kalau kita bicara tentang boleh tidak umrohnya ya boleh aja, karena umroh itu kapanpun boleh. Jadi sepanjang waktu boleh. Sampai mau umroh Ramadan lebih boleh lagi. Bayarnya mahal kalau umroh Ramadan nih, karena biasanya mahal memang. Atau umroh di hari-hari lain boleh, tidak apa. Karena umroh itu simpel nih. Kalau umroh boleh kecuali di dalam 2 waktu. Kecuali di dalam 2 waktu maka umroh tidak boleh di dalamnya. Ini tidak boleh dia berniat berumroh, ihram untuk umroh tidak boleh di dalam 2 waktu. Kapan itu sekalian? Yang pertama, ba'da tahalluli, setelah tahallul dalam hajinya. Jadi setelah tahallul dalam haji, ini setelah tahallul gundul, itu tidak boleh dia berumroh. Niat ngambil ihram untuk berumroh tidak boleh. Selesaikan dulu hajinya. Ini. Jadi kalau dia setelah tahallul kemudian dia langsung pergi ke tanah halal kemudian mau berumroh, tidak boleh, tidak sah waktunya ini, karena dia di situ dituntut untuk melunasi atau untuk menggenapkan, menyempurnakan haji. Sampai kapan? Hatta nafri min Mina, sampai dia beranjak dari kota Mina, sampai pemalam di Mina sudah. Jadi urusan hajinya sudah, pemalam di Mina sudah, baru nanti boleh. Sampai di An-Nahu, kenapa kok demikian? Tidak boleh setelah tahun sampai dia selesai programnya atau selesai dia mabit di Mina, ini sampai dia beranjak dari Mina. Ini kenapa kok tidak boleh sampai situ sekali? Di An-Nahu bagi ali amalun min amalil haji, karena bagi dia masih tersisa amal-amal haji. Maksudnya perbuatan atau ibadah haji itu masih berlaku pada dirinya. Tuntaskan dulu. Baru kalau sudah tuntas, selesai dari Mina, beranjak dari Mina, baru nanti mungkin dia mau niat ngambil ihram untuk berumroh boleh aja. Tapi kalau setelah tahallul dari itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua yang tidak boleh sekalian waktunya adalah tidak kana muhriman bil haji. Kalau dia seumpama kebetulan saya berihram, niat ihramnya untuk apa? Untuk haji. Kebetulan ini di musim haji, maka tidak boleh selama itu untuk berihram untuk umroh. Tuntaskan dulu hajinya. Ini kalau ada orang ibadah hajinya haji duluan, kemudian nanti umroh. Pokoknya kalau dia niatnya haji aja nih, jadi dia ngambil ihram, niatnya untuk haji ihramnya, maka tidak boleh setelah itu nanti setelah 3 hari saya mau keluar nanti ke tanah halal, nanti saya mau ngambil mikot, ngambil ihram di sana, niatnya untuk umroh biar dapat banyak pahala. Tidak boleh. Kan di waktu itu dia sudah berniat untuk haji, gitu ya. Fala yudkhil al-umrah al-haji, tidak boleh memasukkan umroh atas haji, tidak boleh. Jadi intinya karena dia sudah berniat haji terlebih dahulu. Beda kalau hajinya itu haji kiraan, dari awal memang dia ingin berniat untuk haji dan umroh. Kan ini enggak nih, ini awalnya dia niat haji. Setelah niat haji, kan kalau haji kan harus ada wukuf di Arafah nih, sedangkan dia mungkin niat ini di awal-awal Dzulhijjah. Kan masih lama waktunya ini. Akhirnya kata dia, ya sudah saya tak umroh aja sudah. Saya mau ke tanah halal niat untuk berihram di sana, kemudian nanti saya kembali lagi ke Mekah tawaf untuk umroh, boleh tidak? Tidak boleh. Ini karena di waktu itu dia masih dituntut untuk mengerjakan ibadah haji. Demikian karena tidak boleh memasukkan umroh atas haji. Maka di waktu itu Bapak sekalian, di dalam 2 tempat ini tidak boleh seseorang berniat ihram untuk umroh. Tapi kalau selain itu semuanya, mau di hari raya kan, mau kapanpun itulah boleh, tidak apa dia niat untuk umroh itu boleh. Demikian. Jadi 2 tempat tadi. Yang pertama
setelah tahallul sampai dia beranjak dari Mina. Yang kedua, tatkala dia berniat ihram untuk haji, maka nanti tidak boleh dia mengambil niat ihram untuk umroh, kecuali kalau selesai daripada ibadah hajinya. Demikian ya, karena tidak boleh memasukkan umroh atau niat ihram umroh atas hajinya, tidak boleh. Jadi mengkajal, karena dia sudah niat untuk haji, tidak boleh dikajal lagi untuk niat dikajal, disisipkan niatan untuk ibadah umroh, tidak boleh. Mungkin demikian sekali ini yang perlu diperhatikan di dalam hal ini. Ini termasuk wajib haji, yaitu niat berihram dari miqat. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan semoga Allah, di sini disebutkan mengenai mas'alatun la yajuzu idkhalul umrati al-haji bi khilafi idkhalul haji al-umrah fa huwa jaizun li dhuhuril fa'idati min idkhalul haji al-umrah wa hiya a'malul haji allati la tujadu fil umrati. Disebutkan di sini sekalian satu masalah, tidak boleh memasukkan umroh atas haji, tidak boleh. Ini memasukkan umroh atas haji tidak boleh ini. Jadi kayak tadi haji, dia niatnya untuk ihram duluan. Niatnya ihram untuk haji. Kemudian beberapa hari kemudian dia mau niat untuk umroh, tidak boleh kayak gini. Karena dia memasukkan umroh atas ibadah haji, tidak boleh kalau kayak gini. Beda halnya kalau kebalikannya, memasukkan niatan ihram untuk hajinya atas umrohnya. Awalnya dia umroh niatnya ini, awalnya niatnya untuk umroh. Kemudian dia ya sudah, saya mau masukkan niatan umroh untuk haji, boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa kalau kayak gitu, tidak apa-apa. Kenapa? Lidhuhul faidah, karena di situ nampak ada faidahnya. Karena memasukkan haji atas umroh itu ada nampak faidahnya, yaitu apa? Yaitu mengerjakan amal-amal atau ibadah-ibadah haji yang tidak ditemukan di waktu dia umroh. Jadi tak ada niat umroh nih, niat umroh, niat ihram untuk umroh. Kemudian beberapa saat kemudian dia niat kembali ke tempat miqatnya, niat untuk ibadah haji, boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di waktu itu ada bedanya. Karena ibadah haji, bapak sekalian, itu nanti ada perbedaannya dengan ibadah-ibadah di waktu umroh. Kalau dia sudah niat haji, nanti ada namanya wukuf di Arafah, ada namanya nanti maghrib di Musdalifah dan sebagainya. Dan ini semuanya amal ibadah ini tidak ditemukan di waktu dia umroh, dan tidak ditemukan. Maka beda kalau kita sudah niat haji nih, kemudian beberapa saat kemudian saya mau niat umroh, kan ada faedahnya. Karena rukun haji itu secara otomatis ada rukun umroh. Jadi tidak ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya ya nggak boleh. Ini beda kalau di Bali itu kan ada bedanya. Kalau awalnya niat umroh, kan berarti rukunnya cuma itu aja. Kalau kita sisipkan dengan niatan untuk haji, maka bertambah. Karena memang ada faedahnya. Nanti harus dituntut untuk wukuf di Arafah dan lainnya. Makanya boleh di sini. Demikian. Tapi kalau dibalik sebagaimana yang di awal, memasukkan umroh atas hajinya, maka tidak diperkenankan. Demikian nih. Dan itu tidak boleh. Dan itu memang tidak boleh. Termasuk dua waktu yang tidak diperbolehkan untuk niat berihram untuk umroh. Mungkin ini sekalian yang sama-sama dimuliakan dan Allah, mungkin insya Allah kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang di dalam pembahasan miqat al-makani, yaitu miqat berkaitan dengan tempatnya. Kalau tadi kan waktunya ini biar kita tahu ya kapan sih kita boleh umroh, kapan sih kita boleh berhaji. Jangan sampai ya tidak mungkin haji di bulan Rabiul Awal, kan tidak mungkin, karena memang ada waktunya sama dengan umroh juga. Nah nanti ada kalanya miqat itu berkaitan dengan tempatnya miqat itu di mana aja. Nah nanti akan dibahas insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Dan umroh pun juga sama, juga harus tahu tentang miqat makani ini, tempat ini. Kalau sekalian sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah. Kurang lebihnya saya perlu maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Mungkin sebelumnya ditanyakan oleh sekalian oleh hal-hal atau yang lainnya sekalian, Mas Rudi. Ini kan kadang rame, ada juga orang haji itu yang dia ngambil visa umroh tapi diam-diam dia pergi haji. Itu kayak mana itu guru? Kan kalau di sana kan pemerintahnya kan mengharamkan itu guru. Sah aja gitu. Tentunya bos sekalian, kalau sah bisa jadi sah, asalkan dia melakukan rukun haji. Beda kalau maunya rukun haji tidak terlaksanakan, jelas tidak sahnya. Ini kan secara hukum sah. Ada yang nanti diterima atau tidak itu perkara lain ya. Kita bicara sahnya. Katanya ditanya sah atau tidak. Sah itu pokoknya sholat. Asalkan sampai rukun sholat dikerjakan. Asalkan itu aja. Asalkan dikerjakan sah saja. Ada pun nanti diterima atau tidak aja. Sudah maaf nih, kita sholat pakai pakaian curian. Rukun
rukuk saya lakukan, tumakninah saya lakukan, rukun-rukun sholat saya lakukan, semua saya lakukan. Sah, saya sah. Cuma terima atau tidaknya itu urusan lain, itu beda lagi. Kalau seumpamanya, kalau demikian, kalau ditanya sah nggak, asalkan dia mengerjakan rukun-rukun haji, asalkan dikerjakan nih, maka sah ibadah hajinya. Ada diterima atau tidak itu urusan lain nih, itu urusan lain. Karena memang tentunya kalau ada seseorang yang memakai visa umroh haji kan bisa jadi dia mengambil jatah orang lain apa ini, itu urusan lain, itu urusan lain. Dan Allah alam jelas demikian. Makanya lebih baik kita yang standar-standarnya aja, mengikuti protokol yang ada gitu ya. Memang semacam itu, jadi yang semacam itu. Dan bahkan ya kalau pakai visa umroh itu kalau ketahuan dideportasi, kita nanti dilarang masuk ke Arab Saudi, dilarang masuk ke Mekah dan Madinah nantinya ini dengan waktu yang lama. Ya, akhirnya logis kita tidak haji nggak selesai, nanti kita tidak bisa melunasinya, tidak bisa mengkotoknya gara-gara kita memaksakan. Karena memang ya banyak mau tidak mau nih semuanya ada aturannya. Makanya ada yang mengatakan ibadah haji itu kalau zaman sekarang bisa jadi tidak wajib haji biasanya, bisa jadi tidak wajib orang itu melakukan haji. Lantaran kenapa? Ya syaratnya berat, ya, tidak bisa sekarang, bisa nanti. Orang yang daftar yang mampu, orang-orang tua nanti nunggunya 20-30 tahun ya keburu tidak ada. Ya, makanya dari sisi ini, tapi tetap kita berikhtiar, makanya mendaftar dulu. Jadi intinya sekalian semoga ada peraturannya, tidak ada peraturannya, ada visa umroh, ada ini semua. Yang jelas kalau visa umroh digunakan untuk haji itu jelas deportasi, jelas itu nanti dilarang. Dia tidak bakal boleh nanti memasuki wilayah sana dengan masa yang panjang, masa yang lama, bahkan bisa jadi seumur hidup tidak boleh menggunakan. Walaupun nanti ada yang mengatakan 10-20 tahunan tidak boleh. Ini semuanya ini sekalian, karena memang berat, sanksinya berat. Sampai di penjara yang lumayan nih, sampai dikepukin di sana nanti. Ya takut juga juga. Oleh karena itu sekalian, ya, terkadang biaya orang melakukan umroh itu variasi, ada yang agak mahal, ada yang ini sebenarnya bisa dilihat dengan beberapa faktor. Bisa jadi dari sisi visanya mungkin, atau nanti izinnya di sana dan seterusnya, sehingga menyebabkan ini kok lebih murah daripada yang lainnya, atau mungkin hotelnya dan seterusnya. Itu banyak faktornya, mana juga sama. Bisa jadi yang menjadikan murah itu bisa jadi yang model semacam itu, mungkin demikian. Ini perlu waspada. Kecuali kalau sudah diteliti, jelas kalau ini, ya insya Allah tidak ada. Mungkin begini sekalian dan sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mungkin ada yang lain sekalian. Kalau tidak ada mungkin kita sudahi. Insya Allah kita lanjut nanti masuk walafiah kalau lebih sebelum maaf kalau itu ada berkenan. Mari bawa sekarang kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil